Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya ingin berbicara soal bagaimana cara kita membaca mentalitas orang Indonesia dari kasus pertikaian antara Israel versus Palestina. Bagaimana kita membaca mentalitas orang Indonesia dalam mereka memberi respon terhadap kasus konflik antara Israel dan Palestina. Ada dua sikap orang Indonesia terbelah setiap kali ada pertikaian di Israel dan Palestina. Di Indonesia selalu ada gejolak. Masyarakat Indonesia terbelah bagi dua atau bagi tiga. Yang satu kelompok membela Israel, yang kedua kelompok membela Palestina, yang ketiga tidak membela apapun tetapi diam. Selalu terasa ketika Palestina Israel memanas, Indonesia juga situasi sehari-hari juga memanas. Baik memanas orang Indonesia terhadap Israel atau terhadap Palestina, maupun antar pendukung Palestina versus pendukung Israel di Indonesia. Jadi mari kita membaca bagaimana melihat mentalitas orang Indonesia dari kasus ini. Pertanyaan kita begini, jika Palestina dan Israel bertikai, terus apa rugi Anda? Apa rugi kita? Apa ruginya Indonesia? Kok sampai kita harus ikut konflik? Sampai kita harus terbelah dan bertikai? Apa sih ruginya kita? Kita tidak ada rugi apa-apa. Kalau kita tidak kehilangan hak apapun, kenapa kita ikut-ikutan? Kasus ini, sikap semacam ini menunjukkan bahwa orang-orang yang ikut membenci Israel atau kelompok lain ikut membenci Palestina sebenarnya bisa terbaca bahwa inilah gambaran orang-orang yang sehari-harinya memang suka mencampuri urusan orang. Meski dirinya tidak dirugikan, tapi dia ikut menghujat Israel atau ikut menghujat Palestina dan ikut menghujat antar pendukung. Padahal mereka tidak rugi apa-apa, dia tidak rugi apa-apa. Jadi mentalitas semacam ini menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah orang-orang kita yang suka mencampuri urusan orang itu jumlahnya besar. Tiba-tiba demo anti Israel, demo Palestina. Tahu-tahu konflik antar pendukung di Indonesia sama orang Indonesia, tetapi berbeda dukungannya. Pendukung Israel dan pendukung Palestina berkonflik lagi di sini. Ini aneh. Ini menunjukkan bahwa orang dengan mental semacam ini adalah orang yang memang sehari-harinya adalah suka mencampuri urusan orang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak boleh berperan di dalam konflik ini sebagai warga sosial? Apa kita tidak boleh berperan? Jawabannya wajib berperan. Kita tidak bisa menonton. Lalu perannya bagaimana? Apa yang saya bicarakan tadi adalah contoh orang Indonesia, termasuk pemerintahnya, ikut mendukung salah satu, menyalahkan salah satu, membenarkan salah satu dari kedua pihak yang bertikai di sana. Itu terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi di negara bijaksana, posisi negara bijaksana tidak akan memihak salah satu di antara mereka berdua. Tidak akan memihak. Tetapi negara bijaksana akan ikut aktif dalam merespon, menanggapi sebagai warga dunia. Kita sesama manusia, makhluk sosial. Mari kita ikut menangani. Tapi penanganan di sini bukan dalam rangka bagaimana menghancurkan Israel atau bagaimana menghancurkan Palestina. Tidak. Orang bijaksana atau negara bijaksana itu tidak bertindak membela Israel, tidak juga bertindak untuk membela Palestina. Bagaimanakah sikap yang benar kalau di negara bijaksana atau di masyarakat bijaksana? Sikap yang benar adalah pertama, kita tidak memihak salah satunya, tidak mendukung salah satunya,
tetapi kita mendukung kebenaran. Kita mendukung perdamaian. Cara mendukung kebenaran dan cara mendukung perdamaian adalah, pertama, kita ini bukan hakim. Kita bukan yang maha tahu. Kok tiba-tiba kita menghakimi, oh Israel yang salah, oh Palestina yang salah. Kita kan bukan hakim. Kita bukan orang yang maha tahu. Kita bukan pemegang otoritas untuk menghakimi, mengungkapkan kebenaran sesuatu dan menghakimi. Kita hanya bisa berpendapat untuk membantu proses pengungkapan tentang siapa yang salah, siapa yang benar. Membantu data, membantu sejarah tentang tanah Palestina. Mengungkapkan data yang valid, bukan data yang asal omong, asal dengar dari sana omong lalu kita percaya. Yang kedua, sebagai negara bijaksana, sebagai pemerintah di negara bijaksana, harus mendukung membawa persoalan ini ke meja PBB, bahwa untuk PBB mengadili, PBB menangani ini. Yang ketiga, negara bijaksana dan pemerintah di negara bijaksana mendesak PBB agar kedua kelompok ini yang bertikai ini membawa persoalan mereka ke pengadilan internasional. Sesungguhnya tanah Palestina milik siapa? Apakah Palestina sebuah bangsa? Apakah orang-orang yang ada di Palestina memang pemilik dari tanah yang ada di Palestina atau tidak? Itu lewat pengadilan internasional. Sampai sekarang, suara-suara tindakan kita itu tidak mengarah ke sana. Mengarah ke meruncingkan persoalan. Salah Israel, salah Palestina, salah Israel, salah Palestina. Itu memperuncing. Sehingga konflik makin terbuka, konflik makin membara. Saya cukup heran bagaimana posisi pemerintah Indonesia memihak salah satu, membenarkan satu, yaitu Palestina, mendukung Palestina. Saya heran. Seharusnya mendukung perdamaian. Kedua, mendukung pengungkapan kebenaran atas kepemilikan wilayah itu. Dan yang ketiga, mendukung agar PBB segera menangani ini, dan kita mendukung agar persoalan ini dibawa ke pengadilan internasional. Semua bentuk dukungan selama ini adalah dukungan untuk memperuncing masalah di jalur Gaza, masalah di Israel dan Palestina. Bukan mendukung untuk menenangkan, untuk perdamaian. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.